yang sama-sama kita hormati Ketua DMW dan anggota, yang sama-sama kita hormati Ketua DPW serta jajarannya, begitu juga yang sama-sama kita hormati ketua-ketua DPD dan anggota masing-masing, ketua yayasan, begitu juga dengan tim sukses masing-masing, begitu juga para asatid dan asatidzah yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian pagi, khususnya di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Setelah tadi pagi kita sholat tarawih, qiyamul lail, berapa juz? Satu juz. Ya, juz. Alhamdulillah. Dan kita dilanjutkan dengan kajian pagi hari ini. Tema kita sebagaimana yang sempat kami sampaikan beberapa hari yang lalu, yaitu tentang fiqhul aulawiyat fit tarbiyah wa dakwah. Jadi fikih prioritas dalam tarbiyah dan dakwah, dalam pendidikan dan dakwah. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para asatidz dan ikhwah sekalian yang berbahagia, kajian tentang fikih prioritas dalam tarbiyah dan dakwah ini kami ambilkan dari beberapa kitab dan beberapa buku. Ada sekitar 5 mungkin kitab dan buku yang kemudian kami catat supaya tidak lupa apa saja aulawiyat, yaitu prioritas di dalam tarbiyah dan dakwah. Ini kitab yang saya bawa ini adalah tentang implementasi fikih muwazanat, fikih pertimbangan dalam dunia pendidikan, disertasi S3 di Jami'ah Islamiyah Madinah. Insyaallah nanti pada tanggal 25 Ramadan kita akan sama-sama membahas tentang fikih muwazanat. Biasanya Ustaz Muhammad dengar fikih aulawiyat, prioritas. Kalau kita tambah dengan wacana baru, yaitu tentang fikih muwazanat, fikih pertimbangan. Ada juga nanti yang lain Ustaz Muhammad, ya, fikih ta'addud az-zaujat, ya. Fikih ta'addud. Kalau kamu di ta'addud, diamuk, ta'amuk. Baik. Fikih sama. Ya. Fikih ikan. Baik. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, aulawiyat dakwahnya adalah penekanan atau prioritas dakwahnya itu dalam bidang akidah. Karena yang dihadapi adalah memang penyimpangan akidah. Itu yang beliau anggap sebagai kemungkaran utama. Maka kemudian prioritasnya di situ. Dan di Arab Saudi, wallahu a'lam, di wilayah yang lain. Jamaluddin Al-Afghani dalam dakwahnya memprioritaskan membangun umat dan menggerakkannya untuk mengusir penjajah dalam dakwah. Karena memang waktu itu penjajahan itu yang
sepertinya pekerjaan utama umat. Itu kemudian menjadi fokusnya. Adapun Syekh Muhammad Abduh, jadi prioritas dakwahnya adalah pembebasan pemikiran kaum muslimin dari belenggu taklid, dan beliau mengajak untuk memahami agama melalui jalan ulama salaf. Sepertinya dalam pandangan beliau ini taklid buta ini menjebak umat Islam, sehingga beliau yang ada di Mesir memprioritaskan itu, karena memang fikih aulawiyat itu bisa berubah prioritasnya sesuai dengan zamannya, sesuai dengan tempatnya. Selain itu, Muhammad Abduh juga lantang menyuarakan perlunya menggunakan akal sebagai partner ilmu pengetahuan, supaya tidak menurut teks, tapi juga perlu melibatkan akal, walaupun akal tetap harus dibawa kendali kitab suci dan hadis nabawi. Ada pernyataan seorang ulama mengatakan bahwa dalam bidang fikih yang ada di teks ayat atau hadis dibandingkan dengan fikih yang keluar dari hasil ijtihad ulama sepakat bahwa yang paling utama untuk diambil adalah fikih yang lahir dari ijtihad ulama dibandingkan fikih yang belum diijtihadkan ulama tapi hanya dibahas, hanya dimunculkan dalam teks Quran dan hadis. Itu kata ulama. Syekh Muhammad Abduh, prioritas yang lainnya adalah bagaimana upaya beliau dalam pemisahan antara hak pemerintah untuk ditaati oleh rakyat di satu sisi dan hak rakyat untuk memperoleh keadilan pemerintah dari sisi yang lain. Mentaati pemerintah itu memang ada syariatnya, tapi hak rakyat untuk mendapatkan keadilan ada sisi yang lainnya. Maka beliau ingin dua-duanya jalan, karena kata beliau mengatakan pemerintah itu seadil-adilnya, dia manusia, dia bukan nabi. Dia punya hak untuk benar, tapi juga sekaligus punya peluang untuk salah. Itu yang disorot. Adapun Hasan al-Banna dalam prioritas dakwahnya adalah upaya meluruskan pemahaman Islam, umat Islam, dan mengembalikan hal-hal yang telah dibuat oleh orang-orang yang terbaratkan dan para pengikut sekuler. Karena itu yang beliau lihat tampak di Mesir. Sudah mulai sebagian umat Islam ikut pemikiran barat, ikut pengaruh sekuler. Maka itu yang menjadi prioritas, karena tantangannya berbeda. Ada satu kalimat mengatakan likulli marhalatin rijaluha wa likulli marhalatin masyakiluha. Setiap tahapan dakwah itu ada rijalnya, ada tokohnya. Wa likulli marhalatin masyakiluha. Dan dalam setiap tingkatan dakwah itu ada problemnya sendiri-sendiri. Ada saat-saat masalahnya sendiri-sendiri. Sehingga dalam buku-buku tentang Hasan al-Banna ini biasanya muncul kalimat-kalimat al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu tertutupi oleh orang Islam sendiri.
Indonesia misalnya peluang hukum Allah tegak di Indonesia itu ada, tetapi yang menghalangi orang Islam ini. Sementara Abu A'la Al-Maududi di Pakistan, jadi prioritas dakwahnya adalah perjuangan dalam memerangi jahiliyah modern. Ada buku yang ditulis oleh adiknya Said Qutb, Muhammad Qutb, Jahiliyah Abad 20. Ini fokus dakwahnya Abu A'la Al-Maududi dengan jemaat Islaminya memerangi jahiliyah modern. Ada jahiliyah masa lalu, ada jahiliyah modern. Jadi mengembalikan agama manusia kepada agama dan ibadah dengan maknanya yang komprehensif, menyeluruh. Tidak dalam hal ibadah saja, tapi juga dalam hal-hal yang lain. Tunduk kepada kekuasaan Allah saja, menolak kekuasaan segala makhluknya. Ini dalam sebuah hadis Nabi SAW dikatakan bahwa nanti di akhir zaman itu bahwa Islam itu terlepas satu demi satu. Salah satu yang lepas adalah al-hukum, ya, hukum lepas. Akhirnya adalah sholat. Jadi hak Allah itu di mana-mana dirampas oleh manusia, sehingga munculnya gerakan-gerakan kelompok katakan jihadis itu tadi kecemburuannya tinggi sekali. Dia telah merampas hak Allah untuk mengatur makhluknya. Itu kenapa kemudian mereka actionnya ekstrim begitu, karena dianggap hak Allah ini kita kembalikan. Ala lahul khawf wal khawf. Perhatikanlah bahwa milik Allah itu penciptaan dan perintah. Nah, itu ingin dia kembalikan. Spiritnya begitu. Al-Maududi juga memberikan prioritas pada pembentukan peradaban Islam yang eksklusif. Artinya eksklusif itu tidak dimasuki oleh paham-paham lain. Menolak pemikiran barat dalam bidang peradaban, karena memang al-hadarah al-gharbiyah dan al-hadarah al-islamiyah beda. Islamic civilization dengan West, ya, civilization itu beda. Ada benturan peradaban, karena memang partikel peradabannya berbeda Islam dengan Barat. Sehingga Samuel Philip Huntington, orang Barat sedikit mengatakan memang ada the class of civilization, ada benturan peradaban antara Islam dan Barat. Kalau untuk meminjam tidak apa-apa, sementara yang bisa dipinjam model pemikiran Barat yang bisa dipinjam sementara sebelum tegaknya peradaban Islam. Ekonomi, politik, kehidupan individu, keluarga dan masyarakat berbeda tata kelolanya. Adapun Sayyid Qutb itu prioritasnya adalah pada akidah sebelum terciptanya tataran hukum Islam. Di akidah dulu, di sama dengan Syekh Abdul Wahab. Akidah dulu, walaupun mungkin nanti paham lanjutannya bisa saja berbeda. Dan itu biasa saja ya para ulama berbeda, para tokoh. Adapun Muhammad Al-Ghazali, gurunya Syekh Yusuf Qaradawi, prioritas dakwahnya adalah pentingnya prioritas dalam mengamalkan sesuatu yang kemudian dikembangkan oleh muridnya, dan terdepan sepertinya ulama zaman sekarang di dalam memperhatikan masalah-masalah prioritas di dalam
mengamalkan amalan Islam. Baik. Dalam kajian kita para asatidz yang saya hormati tentang aulawiyat tarbiyah wa dakwah, ada beberapa yang kami temukan dalam beberapa kitab. Kita bacakan saja, takut nggak cukup waktunya. Untuk contoh prioritas dalam tarbiyah ada 6 yang kami angkat di sini. Untuk prioritas dalam gerakan dakwah kami menemukan sekitar 12. Coba kita bacakan aja dulu semuanya. Nanti kalau ada waktu kita sama-sama uraikan satu persatu. Yang pertama dalam bidang dakwah yang harus diprioritaskan adalah prioritas ilmu atas amal. Ini kami temukan dalam beberapa kitab tentang fikih aulawiyah sama. Yang kedua, prioritas pemahaman atas hafalan. Pemahaman itu lebih utama daripada hafalan. Yang ketiga, prioritas maksud dan tujuan atas penampilan luar. Jadi substansi itu lebih utama daripada penampilan fisik. Isi itu lebih utama daripada bungkus. Lebih baik madu yang ada di botol narmada daripada air narmada berada di dalam botol madu. Mana Ustaz Faisal? Yang keempat adalah prioritas ijtihad di atas taklid. Yang kelima, prioritas studi dan perencanaan pada urusan dunia sebelum action. Jadi kerjanya Pak Anies itu bukan action dulu, tapi teliti dulu, dikaji dulu, diteliti, dikaji, uji kelayakan. Bukan kerja ujungnya mangkrak, tapi studi kelayakan dulu. Yang keenam, baru dicontohkan di sini prioritas mempelajari bahasa lain. Mohon maaf, kita di Hidayatullah tidak cukup orang ini belum mengerti bahasa Arab. Susah dia berdakwah di Cina. Bukankah Hidayatullah itu internasional? Kalau orang Hidayatullah misalnya hanya memiliki generasi yang hanya bisa bahasa Arab, susah dia berdakwah di Jepang. Oh, penerjemah semua nanti. Penerjemah butuh dibayar. Ya kalau penerjemahnya punya ideologi yang sama dengan yang diterjemah, kalau tidak ada pesan-pesan penting yang nggak nyampe. Kalau dakwah ini dulu hanya Mekah Madinah, memang tidak diajarkan belajar bahasa lain, karena efeknya tidak sepele ngaji bahasa lain itu. Mengkaji suatu bahasa sekaligus mengkaji peradaban pemilik bahasa. Kalau kita belajar bahasa Arab, perempuannya kan digambar berjilbab. Coba belajar bahasa Mandarin, apakah perempuannya bercadar? Yang tak sesuai dengan pakaian orang Mandarin. Jadi mengkaji bahasa itu tidak sepele, sekaligus mengkaji adat istiadat pemilik bahasa itu langsung. Itu sebabnya kenapa ulama itu mengharapkan umat Islam itu berbahasa selain pakai bahasa Arab. Punya alasan juga, tetapi punya alasan pula ada suatu saat nanti kemudian kita butuh sekali mengaji bahasa orang lain. Berdakwah di Rusia, kalau nggak bisa bahasa orang Rusia ya susah. Ada saat. Kemudian selanjutnya kita bacakan dulu para hadis sekalian. Prioritas dalam dakwah. Prioritas menyeru kepada yang wajib atas yang sunnah. Ini kadang sering terjadi pelanggaran. Semangat yang sunnah,
lembek dia kalau sudah ketemu yang wajib. Jadi lompokin, malam macet sampai jam 3, jam 4 pagi. Besok nggak ada di sholat subuh. Nah, ini bahkan masya Allah, Yusuf tembus juga hal-hal yang kebiasaan kita di Indonesia. Contoh aja misalnya, kita kalau mau tidak, mohon maaf, masya Allah, perayaannya luar biasa. Padahal mohon maaf kata beliau, tidak ada satupun ayat yang menyinggung maulidan. Tapi Nabi kita perang satu sekali dan beberapa surat menjelaskan, bahkan ada satu surat full bahas tentang perang. Nggak ada yang merayakan perang Nabi. Ini aulawiyat kita di mana ini? Isra Mi'raj itu 1 dan 2 ayat saja dalam Quran. Tapi syariat yang begitu banyak dalilnya dalam Quran hampir tak mendapatkan perhatian. Kok sepertinya prioritas kita itu kepada hal-hal yang tidak begitu disinggung oleh Quran. Yang kedua, dalam dakwah ini prioritas mencegah yang haram atas yang makruh. Jangan sampai kita selaku dai ini terjebak tegang-tegangan sama orang Islam hanya bahas rokok haram makruh, haram makruh. Padahal kalau tidak tegang-tegangan di sini masih banyak hal-hal haram yang bisa kita kasih masukan kepada umat ini. Tapi keburu sudah tidak mengakui lagi. Karena efek daripada debat, apalagi debat kusir, itu kalah menang sakit hati. Kenapa kita dilarang menghiraup dalam akidah itu debat kusir? Karena dalam debat itu kalah menang itu sakit hati. Sayang kalau kemudian seorang dai berdebat masalah antara haram dengan makruh, yang kemudian nanti pihak tertentu ada yang merasa sakit hati ketika kita cekoki dengan materi dakwah yang lain yang lebih inti, nggak nerima dia, udah sakit hati. Ini perlunya aulawiyah dalam dakwah. Yang ketiga, prioritas kualitas di atas kuantitas. Pernah beberapa tahun ketika saya di Klaten di bawah Pak 2015 pernah mengkaji di 30 juz Quran. Sebetulnya perhatian pembahasan tentang mayoritas dalam Quran itu apa? Saya ketemu sekitar 158 ayat tentang mayoritas. Mayoritasnya yang dibahas oleh Quran itu jelek. Kebanyakan manusia itu jelek. Kebanyakan manusia itu nolak Quran. Kebanyakan manusia kufur, ingkar. Itu kebanyakan. Kemudian dalam Quran juga membahas tentang minoritas. Minoritas yang bagus itu. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit yang kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Sedikit tapi berkualitas. Banyak tapi. Dalam sebuah hadis dari Imam Bukhari, Rasulullah bersabda bahwa di antara 100 onta belum tentu ada satu yang layak menjadi tunggangan. Saking bahwa kualitas itu di 100 itu belum tentu ketemu yang satu yang berkualitas. Yang keempat, prioritas menjaga sunnah pentahapan dalam dakwah. Dakwah ini kalau tidak diperhatikan tahapannya, dia bisa tumpang tindih. Anaknya Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu bertanya kepada bapaknya ketika beliau menjadi khalifah, wahai adik, kenapa kita tidak menerapkan hukum Islam secara total? Kan sekarang bapak sudah memegang kendalinya. Tidak ada yang berani melawan. Kenapa enggak kita lakukan itu? Kata Umar bin Abdul Aziz mengatakan,
Tahu dalam kasus Homer kata beliau, satu kali disinggung, dua kali dicela itu Homer, baru yang keempat kali diharap proses. Kasus perbudakan itu lama, bahkan sampai Nabi kita sudah wafat, jalur perbudakan masih ada, masih boleh. Tapi sebenarnya sebetulnya sudah dihapuskan dalam Islam. Jadi itu betul. Kalau seandainya kemudian langsung orang itu dijejali dengan sekaligus dia bisa taat, tapi di belakang dia ngejek karena dia belum paham. Tidak bisa sekaligus. Kita buka kalau sekaligus masuk, bisa masuk. Habis itu lambat sholat maghrib, habis itu malas sholat isya-nya. Kenapa? Udah padat, penget masuk, pecel masuk, pelecing masuk, es cendol masuk, es bodol masuk. Akhirnya apa? Ambruk. Perlu dipanaskan pakai korma. Kalau nggak ada air putih, kebangetan. Yang kelima adalah prioritas meluruskan budaya kaum muslimin daripada terjebak menggunakan kurikulum dakwah yang kurang bermanfaat, sibuk membahas khilafiyah dan pertarungan sampingan. Mohon maaf, kitab-kitab klasik itu kadang-kadang menggunakan bahasa yang susah kalau dikaji oleh orang sekarang. Saya Syukurlawi mengatakan beberapa kitab akidah masa lalu itu rumit bahasanya, dan ini memperlambat pemahaman. Tinggalkan, tunggu ulama nanti akan mempermudah bahasanya, dan pakailah kitab-kitab ulama yang sudah mempermudah. Ternyata Syekh Al-Qarni juga sama. Beliau mengatakan bahwa dalam buku-buku kitab usul fikih ada ulama masa lalu menggunakan metode penulisan yang rumit. Untuk zaman sekarang susah. Tinggalkan bahasa-bahasa yang rumit itu, gunakan bahasa-bahasa yang gampang. Dalam dunia pendidikan itu juga ada kadang-kadang kurikulum mubazir. Itu disebutkan oleh Syukurlawi mengatakan kasihan anak didik itu. Dia berjam-jam waktunya habis atau hanya untuk memperhatikan kurikulum-kurikulum yang tidak penting. Kenapa tidak diisi dengan kurikulum yang bermanfaat? Yang keenam, prioritas mendakwahkan isu-isu yang menjadi prioritas Al-Quran. Seperti yang kita sebutkan tadi, Isra Mi'raj 1 atau 2 ayat dalam Quran, tapi perayaannya, Masya Allah. Mohon maaf, saya dapat informasi di KLU juga malah yang besar katanya Isra Mi'raj pada Maulid di Lombok Barat, Maulidnya yang besar. Maulid itu tidak ada Quran menyinggung, tapi kenapa itu yang menjadi seolah prioritas umat? Seandainya perayaan Maulid di sebuah kampung itu semuanya di stop oleh Tuan Guru, misalnya di Desa Baru, Tuan Guru Muhammad berfatwa untuk tahun ini bapak-bapak ibu-ibu kita tidak adakan Maulidan, maka seluruh dana Maulidan satu warga itu bisa habis 5 jutaan. Kumpulkan semuanya, kirimkan ke Masjid Al-Khaybar khusus untuk tahun ini. Prioritas Bikin prioritas. Dan nanti ada juga kajiannya di dalam fikih ulama ini 2. Salah satunya adalah prioritas pada amalan yang manfaatnya panjang dibandingkan amal yang manfaatnya pendek. Allah, sedekah di Masjid Al-Khaybar ini manfaatnya bisa sampai 50 tahun berapa? Tegak masjidnya insya Allah. Kalau kekuatannya kan melebihi ini Masjid Al-Khaybar. Ini kan desainnya desain tembok biasa ya, bukan
nanti gua. Kalau lagi gua soalnya nanti bisa. Biasanya desain nanti gua kalau yang bagus bisa 100 tahun. Jumbang, panjang. Beli baju 200.000. Iya, setahun. Saya dikasih baju sama Pak Ati 650, 700.000 harganya. Hebat. Kasih baju. Ya. Yang ketujuh, prioritas memilih yang tidak diutamakan daripada yang diutamakan demi masalah persatuan. Kenapa misalnya ini mau lagi-lagi lebaran. Beberapa kasus terjadi lebaran. Ada kelompok umat Islam di Indonesia ini, keyakinannya lebaran itu jatuh pada hari Senin misalnya. Tapi dia umumkan kepada jemaahnya kita lebaran pada hari Selasa. Pertimbangannya fikih aulawiyah. Aid sunnah. Persatuan umat wajib. Jangan sampai kita mengerjakan yang sunnah, persatuan ini orang-orang tunda salat Id hari Selasa supaya mengikuti umat Islam yang lebih banyak lebarannya pada hari Selasa. Ini dalam kajian fikih aulawiyah. Ada beberapa kali terjadi di Indonesia dengan alasan yang sama. Jangan oposisi. Ustaz Muhammad tuan gurunya Hasan Barir yang semestinya mimpin, malah oposisi dari rakyat. Sendirian dia jalan. Ya. Oh, ada job hari Senin, ada job ngimamin khotib, hari Selasa dua-duanya diisi, lumayan amplopnya gitu kan. Ini pertimbangannya luar biasa, dua-duanya diisi daripada cuma mengecewakan umat. Yang ke-8, prioritas dakwah Nabi Yusuf, tauhid dan menggunakan sarana dialog. Ya, Nabi Yusuf itu ya sama, memang dakwah tauhid yang pertama itu. Tapi sarana yang dipilih adalah dialog. Kenapa dialog? Tidak semua objek dakwah itu bisa dengan satu pendekatan. Dalam dunia karya tulis pun begitu, Bapak Ibu sekalian. Kata Asad sekalian. Umumnya karya tulis itu menggunakan piramida. Artinya kesimpulan di awal. Tapi kadang-kadang melihat sasaran objek yang baca juga. Kalau yang minat bacanya tinggi, orang kalau minat bacanya tinggi, nggak suka dikasih kesimpulan di awal. Dia sukanya di akhir. Supaya daya bacanya panjang, ada analisa, ada ilmu. Kenapa sampai ke ujung begini? Nanti ada analisanya. Orang suka baca, dia suka yang panjang-panjang. Dia suka analisa. Tapi orang yang malas baca, jangan dikasih, kalau kita nulis objek bacanya orang malas baca, jangan dikasih kesimpulan pakai piramida terbalik, harus piramida biasa. Kasih kesimpulan di awal. Baca sedikit, walaupun dia buang tulisannya udah masuk. Karena dibaca kesimpulan di awal. Dakwah pun begitu. Kalau dakwah itu objek pengajian yang suka malas ngaji, kasih kesimpulan di awal. Tapi yang suka ngaji, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Wah, di sini kayaknya suka analisis. Ada kadang pakai dialog dakwah itu. Dari sisi metode pendalilan saja, kalau kita ngaji fikih, dalam bagian usul fikih ada namanya bab tartibul adillah, urutan dan pendalilan.
Itu fikihnya, itu usul fikihnya. Dalam kajian dakwah bisa jungkir balik. Kadang seorang dai pakai logika dulu, baru ayat hadisnya belakang. Tapi kalau kita menghadapi orang suka ngaji, ayatnya dulu, ini hadisnya, ini ijma ulamanya, ini kiasnya, bolehlah. Tapi kalau menghadapi orang awam, ayatnya, hadisnya, ijma ulama, ini kiasnya, pusing lah. Kasih kesimpulan aja. Yang kesembilan adalah ada kadang prioritas dakwah Nabi Harun, dakwah tauhid tapi tertunda. Nabi Harun ini kan pernah ditarik jenggotnya oleh Nabi Musa ketika pulang dari Bukit Tur Sina. Marah Nabi. Saya tinggalkan umat dalam kondisi bertauhid kok balik tarik menyembah patungan sapi. Ini amanatnya gimana? Untuk ini kira-kira begitu lah. Dimarahi Nabi Harun, pegang kepala, ditarik jenggotnya. Karena memang ditarik jenggot itu pada masa lalu itu ekspresi kemarahan. Tapi di Arab Saudi sekarang tarik jenggot itu ekspresi kecintaan. Ada mahasiswa alumni Majelis Ulama Indonesia ketika pulang terakhir dari Madinah bawa kitab banyak di stok di bandara. Dia paham orang Arab bicara anunya. Dipegang jenggotnya itu penjaga itu di bandara itu, kemudian dipegang kepalanya dan dicium jidatnya sambil mengatakan Indonesia, salah. Suruh berangkat cepat sana. Itu senang orang Arab itu dipegang jenggot, pegang kepala, cium jidatnya. Orang Indonesia jangan pegang kepala, kasuan. Tapi orang Arab jangan dipegang pantatnya. Marah betul orang Arab itu. Orang kita dipegang pantatnya lagi katanya. Ini dakwah tauhid. Jadi dakwah tauhid beliau itu tidak ditegakkan Nabi Harun. Jelas-jelas menyembah patung anak sapi, tapi tidak dakwah tauhidnya ditunda. Sebab kalau beliau mendakwahkan alasan dalam Quran, kalau beliau nanti mendakwahkan dakwah tauhid kepada umatnya, umat Nabi Musa, umat pasti akan terpecah dan bisa kelahi perang. Makanya daripada nanti efeknya akan berkelahi perang, mending saya tunda dakwahnya. Tunggu ahlinya pulang, cuma 40 hari bertahan terus di Bukit Tur Sina. Nanti tunggu ahlinya yang akan menangani persoalan itu daripada diputuskan dari kesalahan dirusak. Lebih baik tunda urusan itu, tunggu ahlinya. Ini Nabi Harun setelah tahu alasannya, ternyata dia akan melakukan alasan Nabi Harun. Dan kalau Nabi Harun yang melakukan itu, sekarang ini dakwah tauhid di mana-mana ada. Sekarang ahli yang mendakwakan tauhid. Kalau tidak ahli, bukan bidangnya, karena jadi masalah. Yang ke-10, prioritas membangun umat daripada berperang di kota Makkah. 13 tahun nggak ada jihad, nggak ada perang. Karena memang prioritas waktu itu adalah pembangunan umat melalui tarbiyah. Dari pulau ke apa berperang di situ, pasukan nggak ada. Beda dengan di Madinah, 10 tahun perangnya 100 kali. Kondisinya sudah berbeda. Yang ke-11, prioritas maslahat dakwah atas maslahat ibadahnya. Kasus yang paling nyata dalam Quran Nabi Yusuf. As-sijnu ahabbu ilayya mimma yadkhuluni ilayhi. Penjara lebih saya sukai daripada mengikuti seruannya Zulaikha. Jadi diajak berzina Nabi Yusuf sama mending penjara. Padahal penjara itu kata beliau as-sijnu qabrul ahya. Penjara itu adalah kuburannya orang hidup. Dikubur tapi masih ikut, bebas kemana-mana. Tapi daripada dakwahnya terluka, mending fisiknya terluka.
Ini Nabi Yusuf yang dicontohkan dalam kitab, termasuk kasus istishhad. Dulu pada zaman Bani Israel, Musa, ada pemuda yang berkali-kali dibunuh oleh tuannya, nggak bisa dibunuh. Kemudian dikasih tahu, kalau mau bunuh saya gini caranya. Ada hadis riwayat Imam Bukhari. Caranya adalah tancapkan tiang di tengah lapangan. Kemudian tali saya ke sana dan kumpulkan seluruh warga istana ini, lakinya, perempuan, nonton saya semua. Itu caranya. Nanti kemudian panahnya itu, sebelum melepaskan panah itu, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan suara kencang. Ternyata benar. Tapi dia ingin berdakwah dengan cara seperti itu. Dia terbunuh pribadinya, tapi dakwah berkibar. Dengan meninggalnya orang ini paham, oh ternyata orang ini mati atas izin Allah. Dulu sering dibunuh, nggak mati-mati. Sekarang ternyata matinya karena Allah mengizinkan. Dari situ banyak orang masuk Islam. Jadi mengorbankan diri pribadi dengan masalah yang lebih besar itu diperbolehkan. Makanya istishhad di Palestina itu dibolehkan. Kenapa? Memang satu bom diri satu yang terbunuh, tapi dia bertonton bom dia ledakkan di Israel. Satu terbunuh, tapi yang dibunuh musuh banyak sekali. Istishhad. Ini dalil istishhad. Karena memang tidak ada lagi cara yang lain. Yang paling ampuh yaitu di sana, jangan di Indonesia. Letakkan diri di masjid, gereja yang jalan Islam. Jadi yang kedua terakhir, prioritas dalam memperhatikan maslahat dakwah. Kasus larangan eksekusi Abdullah bin Ubay itu jelas-jelas nyata-nyata dan sudah dikasih gelar oleh para ulama Rasul Munafikin, tokohnya munafik sepanjang sejarah. Itu berlawanan betul dengan Rasulullah. Sampai anaknya itu mengatakan, ya Rasulullah izinkan saya penggal yang bapak saya. Nabi enggak. Dan kenapa enggak boleh? Om nyata-nyata dia menghina engkau. Ya secara hukum memang itu hukuman dia. Tapi realitas tidak mengizinkan. Ini kita agama baru di Mekah. Bagi orang Mekah. Kalau seandainya saya mengizinkan antum membunuh bapak antum, nanti orang akan memviralkan bahasa bahwa ternyata ajaran Muhammad ini dia membolehkan anak membunuh bapak. Itu jadi sahabat pun mengatakan kalau tidak boleh, gimana kalau saya membunuh dia? Tidak boleh juga. Kenapa tidak boleh? Sama, kita ini masih dianggap baru di Mekah ini. Khawatirnya nanti orang Mekah akan mengatakan, padahal kita butuh dakwah kepada mereka. Mereka akan mengatakan bahwa agama yang dibawa oleh Muhammad ini membolehkan sahabat membunuh sahabat. Memang Abdullah bin Ubay ini dianggap bagian Rasulullah, sahabat Rasulullah. Karena dia munafik, sembunyinya begitu, tidak diperbolehkan. Ini memaafkan. Ada saatnya. Nah ini contoh-contoh aulawiyah atau prioritas dalam tarbiyah dan dakwah. Sengaja kita bacakan poin-poinnya dulu supaya nanti kalau tidak bisa kita jelaskan semua, Abdah sudah ada gambaran umum. Simpulan di awal berarti. Ya, sampai piramida. Malas baca. Kalau tentang yang kemudian pamit Kita ceritakan di awal. Jadi kalau tadi tentang prioritas ilmu di atas amal, ya saya kira sudah mampu. Ya pekerjaan yang dikerjakan dengan landasan ilmu, tanpa ilmu kan tentu kualitasnya beda. Ini sudah hal yang mafhum saja. Yang kedua tadi kita baca tentang prioritas pemahaman atas amal.
Saya dulu termasuk yang beberapa kali ikut diajak menggodok di Solo kurikulum realisasi ulama yang dicanangkan oleh Dewan Dakwah Jawa Tengah. Beberapa kali saya diundang untuk ikut ikut menggodok kurikulum pendidikan dari rendah sampai perguruan tinggi untuk mencetak ulama. Karena itu yang digadang-gadang di Solo. Di Solo itu menarik masalah. Kalau ada pilkada, pilgub itu teman-teman dakwah itu bikin buku selebaran, bikin buku ditulis para ustaz, para kiai, nanti disebar di rumah gratis. Nah, itu sampai seperti itu dakwahnya. Saya termasuk yang terlibat menulis buku siapa ini calon yang kita akan pilih. Jadi kita kasih buku pada umat itu door. Jadi ini masalah Al-Quran yang kami menjalani sekarang di Indonesia. Penekanan ini tahfiz, SD tahfiz, SMP tahfiz, SMA tahfiz, Maham Ali tahfiz. Saya tanya sama panitia di situ termasuk yang nyusun. Ini semua jenjang tahfiz. Kapan ngaji syariat? Enggak, ini awalan aja. Ada saatnya nanti. Tahfiz itu cuma di TK sama SD. Bukan lagi bisa nabi-nabi. Apalagi level kuliah hafal Quran. Bukan lagi suatu saat nanti. Karena sekarang ini belum marak Quran ini, maka akhirnya hampir di semua jenjang pendidikan Quran terus kapan ngaji syariat? Padahal kita rencananya mau mencetak ulama. Kan kalau kita kembali kepada pendidikan Islam masa lalu, yang namanya tahfiz itu dia berada pada level jenjang 7 tahun sekolah. Tapi itu dulu udah matang kajian Islam. Kenapa hal ini kita tegaskan? Ada sebuah bisyarah nubuwah dalam hadis bukan Imam Bukhari. Nanti di akhir zaman itu yang ada itu kasratul qurra wa qillatul ulama. Terlalu banyak penghafalnya, ulama sedikit. Fokusnya di menghafal sedikit, yang fokus di pemahaman. Karena hampir tiap jenjang menghafal, kapan memahami? Oleh sebab itu penekanan kita sebenarnya kalau bisa itu SD, TK sama SD. Mentok-mentoknya anak-anak kita ini sama sudah selesai tidak perlu. Bagaimana cara rekayasanya? Menghafal Quran itu bukan sudah menghafal, membiasakan anak duduk bersama kebaikan sebetulnya. Itu Quran, menghafal Quran. Bukan sebatas menghafalnya, itu besar makna. Kenapa anak menghafal Quran? Membiasakan anak duduk betah istiqomah dalam kebaikan. Anak yang menghafal Quran kalau sudah 30 juz harus luar biasa. Sehari 5 juz ya Pak. Kalau enggak hilang hafalannya, berarti alangkah terbiasanya anak itu dengan kebaikan. Itu maka kenapa ulama ini gencar tahfiz dulu. Mana lebih dulu bahasa dengan tahfiz. Bahasa itu nanti belakangan gampang. Tahfiz. Sekarang kalau nggak ditahfizkan anak kita, dia murojaahnya iPhone. Anak saya itu sudah mulai nyebut, tapi kenapa nggak beli iPhone? Dari mana? Dengar kata-kata iPhone. Teman saya bawa iPhone karena SD. Balik. Ya. Saya juga tahu iPhone seperti apa. Tahsinnya, talakinya yang begitu-gitu. Video game itu ahli-ahli mengatakan kecanduan video game itu lepasnya susah, sama dengan kecanduan film porno. Yang jangan dianggap biasa kalau anak sudah megang HP itu
kecanduan pegang HP susah dilepas. Pemahaman atas hafalan. Hafalan bagus, tapi pemahaman lebih utama. Supaya karena munculnya para ulama itu bukan dari sisi hafalan saja, tapi pemahaman. Kemudian tadi yang ketiga, memprioritaskan maksud tujuan atas penampilan luar. Ahli-ahli tentang fikih ini sampai mengatakan ya yang disinggung itu tentang olahraga. Al-Bisti itu punya syair. Kata Al-Bisti mengatakan, wahai para budak-budak fisik, penyembah fisik, sampai kapan kalian akan menyembah fisik kalian? Kata Al-Bisti, ahli syair, dikutip oleh dalam kitab-kitab fikih ulama. Karena masya Allah, penghargaan kepada olahragawan di berbagai negara jauh lebih besar daripada penghargaan kepada menghafal Quran. Kemarin itu saya lihat lomba azan itu yang menang itu Aceh, itu dihargai 4 miliar, belum dipotong pajaknya di bea cukai 4 miliar, tapi disuruh bayar masuknya 6 miliar, 4 miliar. Ronaldo ya, yang sekarang menjadi namanya Arab Saudi. Saya masih ingat dengan belum boleh menyampaikan di apa namanya di Mandalika. Itu dengan bangga, memang betul yang gue sampaikan. Satu orang sahabat Nabi itu bisa mengguncangkan istana Kisra. Di belakang saya di pribadi aja sih. Sekarang terbalik. Satu orang Ronaldo bisa mengguncang Arab Saudi. Messi lagi. Satu orang Ronaldo tidak Islam, bawa anak 3 dari hasil kumpul kebo, belum nikah itu. Aturan di Arab Saudi nggak boleh orang tinggal serumah tanpa ikat perkawinan, tabrak aturan itu. Demi siapa? Berapa triliun coba gajinya sebulan? Prioritas ijtihad atas taklid. Taklid secara umum dilarang dalam Islam. Maka yang didorong adalah ijtihad. Tentu dengan syarat-syaratnya. Ada sebagian umat Islam ini punya pendapat pintu ijtihad telah tertutup. Kenapa tertutup? Alasannya adalah karena memenuhi syarat ijtihad itu berat. Kalau pintu ijtihad itu ditutup, pemahaman siapa? Pemahaman ulama yang mengatakan pintu ijtihad ditutup. Ya. Nabi pernah bilang enggak, Quran pernah bilang enggak, sahabat-sahabat pernah bilang enggak. Berarti mengatakan pintu ijtihad telah ditutup itu juga ijtihad. Kenapa mengatakan pintu ijtihad telah ditutup? Anda sendiri bicara begitu juga sedang berijtihad mengatakan pintu ijtihad ditutup. Berarti tetap terbuka pintu ijtihad. Kalau pintu ijtihad ini ditutup, banyak persoalan umat yang bersifat kontemporer tak tertangani. Tetap terbuka pintu ijtihad. Siapa yang melakukan? Ahlinya. Syaratnya berat. Sekarang ada ijtihad kolektif. Dan rata-rata berbagai negara itu pakainya kolektif. Jangankan di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia itu pakai ijtihad kolektif. Arab Saudi mujamma' fikihnya pakai ijtihad kolektif. Agak berat soalnya. Kasus bayi tabung di mujamma' fikih Jeddah itu melibatkan berbagai pakar, bukan hanya pakar syariat, tapi pakar kedokteran dan analisis yang lainnya. Itu saja sudah pernah diputuskan 6-7 model bayi tabung. Ada yang halal, ada yang haram.
Para ulama kemudian setelah konferensi itu disebarkan, dicetak keputusan. Ada satu pakar yang kemudian membaca apa yang sudah dibolehkan oleh ulama itu, dibaca oleh pakar yang sudah hadir, pakar kedokteran. Kemudian mengoreksi, ini kok begini keputusannya? Ternyata ada teori-teori tentang bayi tabung yang kurang di sini. Dirawat. Tapi istilah kolektif. Di MUI juga tidak hanya orang pakar syariat. Kalau mengeluarkan fatwa tentang pendidikan, panggil pakar pendidikan. Nanti ulama hanya keputusan akhir saja ulama. Kalau ada masalah finansial, keuangan, ekonomi, panggil pakar-pakar ekonomi. Apa sih sebetulnya bursa efek itu seperti apa? Ulama kan belum tentu paham apa itu bursa efek. Sebut namanya aja. Soalnya pernah di Surabaya itu kesalahan terjadi. Dialog kiai di Surabaya, live televisi. Ditanya presenter, kiai gimana hukum bayi tabung? Haram. Kenapa? Karena bayi dimasukkan ke tabung. Tidak paham apa itu bayi tabung. Ada ulama, apalagi masalah kedokteran, panggil pakar kedokteran, baru ulama akan menganalisis dan dari sisi syariatnya apa yang sudah dipaparkan dari sisi kedokteran. Mereka punya hak pada kedokteran karena dia yang punya ilmu. Ketika dihidupkan ijtihad ini supaya seluruh persoalan umat Islam ini harus melalui proses ijtihad. Lolos ijtihadnya, baru mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kalau mengatakan ijtihad dari tutup, banyak persoalan baru ini tidak tertangani. Jadi karena para ulama kita sudah biasa mengatakan al-umur tatajadad. Jadi persoalan itu selalu membaru. Dan kadang-kadang dari ditemukan jawabannya di kitab-kitab lama. Prioritas studi dan perencanaan pada urusan dunia sebelum eksan. Ini pekerjaannya tender. Tidak mungkin tender itu oke, apa di studi kelayakan, mesti dikaji dulu plus minusnya, gimana modelnya. Kalau tidak dikaji saja kadang-kadang bisa menjadi produk halal. Itu contoh di UMS Solo itu ada bangunan pasca utama dulu yang biasa kita kuliah di sana, seminar internasional juga di sana. Itu kalau tidak salah 6 lantai. Saya sempat tanya kepada ahli teknik bangunan, gimana pendapat Anda tentang gedung pasca sarjana UMS yang sekarang kita pakai? Ini gedung termasuk jelek desainnya. Katanya jelek desainnya. Kenapa? Ini gedung sudah buat. Apa bisa mengeluarkan belasan bahkan mungkin puluhan miliar, bisa salah? Bisa, tergantung ilmu teknik bangunannya. Bagi saya yang belajar tentang ilmu teknik ini salah model. Sumpah model bangunan. Memang saya sendiri merasakan bangunan ini besar, tapi merasa kosong. Itu masalah desain. Beda jauh dengan ada gedung 4 lantai di Gotong. Biayanya cuma 70 miliar waktu itu. 4 lantai, tapi ketika kita masuk, gedung itu kecil, ketika kita masuk, sekolah kita masuk di dalam. Bilang sama teman-teman, foto saya, kalau saya mengatakan saya sedang di Pakistan, orang pasti percaya. Desain bangunannya bagus sekali. Itu yang mendesain adalah Prof. Hamid Fahmi Jarkasi, bukan orang teknik bangunan, tapi dia bisa menilai dari sisi estetika Islam. Saya di kampung, teman-teman sekalian, biasa kadang-kadang mengkritik di kampung itu. Ini masjid nggak layak buat etika saya. Di kampung saya. Karena waktu itu kita ngaji tentang fikih Ramadan 1 bulan sebelum Ramadan masuk, di 3 pengajian itu terus kaji masalah Ramadan dari hadisnya, dari ayatnya, dari fikih. Pas masuk bab fikih etika,
Ini masjid yang kita punya besar, masjidnya besar, 2 lantai besar. Ini kalau di sisi fikih etika belum layak buat etika masjid. Karena orang etika kan 10 hari di dalam masjid. Apa yang dibutuhkan oleh orang dalam masjid? Kan kalau keluar dari masjid bakal etikanya. Kalau masuk niat lagi. Jadi istilah full sama semi full itu sama aja. Jadi orang yang bisa etika butuh BAB. Kalau masjid yang nggak menyediakan tempat BAB, otomatis akan pulang kampung. Di kampung saya di masjidnya besar, nggak ada WC. Mau 10 hari nggak BAB. Yang kedua, orang manusia itu hidup, apalagi 10 hari butuh pipis, kencing. Di masjid saya tidak pernah saya kencing di sini. Kenapa? Sangat tidak layak. Terbuka. Duduk paha ke atas, berdiri. Masa saya berdiri? Itu berarti belum layak dibuat itu. Pakai pempes nggak bisa. Mereka hari prioritas. Prioritas. Jalan-jalannya bisa gitu. Jadi Pak. Bolehkah sholat menggendong bayi pakai pempes? Bisa boleh, bisa. Nah, Apalagi yang kita pakai pempes. yang bolehnya sekarang gimana? Yang bolehnya adalah sebelum sholat cek pempesnya. Kalau pempes masih kering belum terisi, ya sholat. Ada digendong sama ibunya, ada digendong sama bapaknya. Nangis kan? Dan anak Rasulullah tidak membawa bayi ke masjid. Kenapa Hasan Hussein sempat digendong? Karena datang sendiri, bukan diundang. Datang sendiri. Bukan dia, apalagi anak yang bikin ribut di masjid. Jangan bawa anak yang suka ributan masjid. Ini pembelajaran bagi anak. Iya, bikin aulawiyah. Bikin prioritas. Membikin tentang orang semasjid lebih utama daripada pendidikan tentang masjid untuk satu anak kita. Kita pengen didik anak kita, satu anak kita, tapi efeknya semasjid terganggu sholatnya. Mana lebih prioritas pendidikan atau menyelesaikan gangguan itu? Kalau udah keluar pempesnya, udah basah, itu pipis di sini. Digendong masuk ke sholat bawah najis, cek. Pakai pempes tidak boleh Paman. Apalagi itu berarti tidak masuk di etikanya. Berespat dan sholat. Yang berapa ini satu Muhammad? Insya Allah. Anak-anak sudah disambut, cahaya sudah. SD. Iya. Yang utama. Iya. Ikan resa sudah. Ya bukan. Zakat. Berapa kita zakat seperti ini? Iya. Hari ini 35. Kalau besok 40 naik ya. Prioritasnya tanah kali terus zakatnya. Nah, tadi prioritas menjaga sunnah pentahapan dalam dakwah. Nah, ini insya Allah di kajian yang ketiga nanti tanggal 28 Insya Allah. itu ada kita insya Allah mau bahas tentang fikih tadarruj. Fikih pentahapan, fikih gradualisasi. Ini juga sumbernya di disertasi Qiyam. Lalu sudah ada bukunya. Memang sunnah pentahapan itu penting dalam segala hal, tapi yang dakwah, implementasi syariat. Ya, jadi saya kira sudah kita singgung semua. Ya. Tidak bijak juga kita sudah 1 jam duduk di sini.
Eh,